Sains di balik latihan Zone 2. Misteri pelari elit. Pernah kepikiran nggak kenapa juara Tour de France kayak Tadej Pogacar atau pelari maraton elit dari Kenya itu sebenarnya kalau latihan jatuhnya jauh lebih lambat dari rata-rata orang yang lari ngos-ngosan di treadmill gym. Beneran loh. Di video singkat kali ini kita bakal bongkar bareng-bareng rahasia aneh ini. Kenapa melambat justru jadi kunci buat jadi yang tercepat. Mengapa elit berlatih lebih lambat? Nah, pertanyaan utamanya tuh ini, kenapa mereka yang super cepat malah latihannya pelan? Ini tuh rasanya kayak menampar konsep lawas, no pain, no gain, yang dari dulu dijejalkan ke kita kan? Oke, kita gali lebih dalam fenomena unik ini. Yang bikin data dari Dr. Stephen Sealer ini mind-blowing adalah aturan 80-20 ini. Coba lihat deh, atlet elit ternyata ngabisin 80% waktu latihan mereka di intensitas yang rendah banget, yang biasa kita sebut zone 1 dan 2. Ini tuh kecepatan di mana mereka masih bisa ngobrol santai tanpa ngos-ngosan. Bayangin loh, 80% loh. Cuma sisa 20%-nya aja yang dipakai buat latihan gila-gilaan. Bagian 1. Terjebak di zona mati. Masalahnya gini, buat kita-kita yang bukan atlet profesional, realitanya malah sering kebalik. Kita masuk ke jebakan yang sering disebut sama ahli fisiologi top Dr. Inigo San Milan sebagai zona mati. Gampangnya, mari kita bandingkan. Di satu sisi, kita punya zona 2 yang super efisien, ngebakar lemak buat bahan bakar utama, dan kerasa ringan banget di badan. Terus di sisi lain, nah ini nih, ada zona mati, tempat kebanyakan dari kita nyangkut. Di zona ini, kamu maksain diri terlalu keras, sampai yang dibakar itu glikogen, rasanya capek banget, tapi lucunya, intensitas ini nanggung. Nggak cukup buat ngebangun fondasi aerobik kamu. Jadi kasarnya, kamu tuh cuma bikin badan capek berlebihan tanpa dapat hasil adaptasi tubuh yang optimal. Rugi bandar kan? Lanjut ke bagian 2, sains mitokondria dan zone 2. Sekarang kita lihat deh, gimana sains ngebuktiin ini semua. Kenapa sih melambat tuh malah ngasih efek yang luar biasa? Jawabannya ada di dalam sel tubuh kita sendiri. Yap, jawabannya adalah mitokondria, alias pabrik energi sel kamu. Latihan di zone 2 ini ternyata adalah pelatuk paling kuat buat ngebangun lebih banyak mitokondria yang efisien. Logikanya gampang banget. Makin banyak pabrik energi ini di tubuh kamu, makin jago juga badan kamu ngelola oksigen dan lemak jadi tenaga. Saking krusialnya konsep ini, pakar umur panjang kayak Dr. Peter Attia itu sampai nyebut kalau zone 2 adalah tiang panjang buat kesehatan jangka panjang. Ini benar-benar fondasi utama yang beliau pakai buat bantu pasiennya mencegah penyakit jantung, jaga otak tetap tajam, dan pastinya bikin umur lebih panjang. Masuk ke bagian 3, cara berlatih zone 2. Sekarang kamu pasti mikir, terus gimana dong cara mulai latihan ini? Jujur ya, praktekin ini tuh butuh banget yang namanya nurunin ego. Serius, karena awalnya kamu bakal ngerasa, kok lari gue pelan banget ya? Kayak jalan santai, tapi tenang, ini ada beberapa cara gampangnya. Poin pentingnya, kamu nggak butuh tes lab yang ribet dan mahal. Cara paling gampang, pakai aja talk test, alias tes ngobrol. Kalau pas lari atau sepedaan, kamu nggak bisa ngomong satu kalimat penuh dengan santai, stop, berarti kamu udah terlalu kencang, pelanin lagi. Atau kamu bisa pakai rumus gampang, 180 kurangi umur kamu buat nentuin batas detak jantungnya. Bisa juga patokannya di angka 60-70% dari detak jantung maksimal pakai smartwatch kamu. Gampang kan? Terus seberapa sering nih idealnya? Menurut Dr. San Milan, dosis paling minim buat dapetin efeknya tuh cuma 3 sesi per minggu, masing-masing sekitar 45-60 menit aja. Cuma dengan segitu, kamu udah bisa nyiptain perubahan yang kerasa banget di fisiologis tubuh kamu. Kalau kita ngikutin saran klinis dari Dr. Peter Attia, target totalnya tuh di kisaran 150-200 menit per minggu. Ingat satu aturan Mas ini ya, konsistensi itu jauh lebih penting daripada intensitas. Mending 4 sesi santai yang bikin kamu enjoy daripada 1 sesi gila-gilaan yang bikin badan rontok. Apakah Anda siap melambat demi kesehatan Anda? Ini pertanyaan penutup buat kamu. Berani nggak nih nyingkirin ego sebentar, keluar dari jebakan zona mati yang bikin capek itu, dan mulai sabar ngebangun mesin aerobik kamu yang sebenarnya? Awalnya emang bakal kerasa aneh sih, tapi secara sains udah kebukti, melambat adalah jalan tol paling cepat menuju kesehatan optimal kamu. Yuk cobain dan rasain sendiri bedanya.